Pernah dengar istilah deep learning? Akhir-akhir ini kata itu kayaknya ada di mana-mana ya. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngupas tuntas nih, kenapa satu istilah yang lagi hype banget ini bisa muncul di dua dunia yang sama sekali berbeda, yaitu pendidikan dan teknologi. Kok bisa? Terus apa hubungannya? Yuk, langsung aja kita selami sama-sama. Kalau kamu ngerasa agak bingung belakangan ini, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kenyataannya, di negara kita saat ini, istilah deep learning itu ibarat pedang bermata dua. Ada dua definisi yang beda banget, yang ujung-ujungnya sering bikin miskomunikasi antara pembuat kebijakan, guru-guru di sekolah, sampai masyarakat umum. Di satu sisi, kita ngomongin soal cara mendidik anak. Di sisi lain, kita lagi ngomongin soal masa depan mesin dan robot. Biar nggak makin pusing, ini peta jalan kita buat analisis hari ini. Singkat aja, kita bakal ngurai makna ganda tadi, bahas sistem pembelajarannya, ngelihat realitas baru dari peran para guru kita, ngebedah undang-undang AI yang terbaru, dan ditutup dengan gimana cara ngehubungin dua dunia yang kelihatannya beda ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu soal makna ganda dari deep learning. Mari kita pisahin dulu nih dua definisi yang lagi mendominasi obrolan nasional kita. Gini, di satu sisi, deep learning itu adalah sebuah metode atau pendekatan mengajar. Ini yang lagi gencar banget dipromosiin sama Kementerian Pendidikan kita lewat Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Tapi, di sisi yang lain, istilah yang persis sama ini juga merujuk ke teknologi kecerdasan buatan, yaitu sistem algoritma komputer super canggih yang regulasinya lagi dikebut abis-abisan sama pemerintah lewat peraturan presiden. Jadi, satu istilah untuk dua dunia yang benar-benar berbeda. Lanjut ke bagian 2 ya, wadah dan isi pembelajaran. Kita fokus dulu deh ke sisi pendidikan. Pasti banyak yang mikir, terus gimana nasib kurikulum merdeka yang udah jalan kalau ada metode baru ini? Nah, saya suka banget sama analogi yang satu ini. Soalnya simple tapi ngena banget. Coba bayangin kurikulum merdeka itu sebagai sebuah restoran. Restoran ini ngasih kebebasan buat kokinya milih menu lokal terbaik. Kurikulum ini adalah wadah atau sistemnya. Terus deep learning-nya di mana? Deep learning itu teknik masaknya. Jadi metode ini yang mastiin masakan itu bumbunya meresap, bergizi, dan benar-benar bisa dinikmati perlahan. Bukan sekedar makanan fast food yang bikin kenyang sebentar terus kita lupa rasanya. Dan ini ngejelasin dengan sangat brilian bahwa dua hal ini nggak saling nabrak. Kurikulum merdeka itu lebih ke fleksibilitas sistem administrasinya buat ngejar ketertinggalan belajar anak-anak kita. Disinilah deep learning masuk sebagai metode. Dia nggak ngegantiin kurikulum merdeka loh, dia justru ngisi ruang yang disediain sama kurikulum itu dengan kedalaman pedagogis. Tujuannya apa? Ya supaya siswa benar-benar menguasai materi dan punya skill berpikir kritis yang tajam. Buat nyampe kedalaman belajar itu ada 3 pilar utamanya nih. Pertama, mindful learning alias sadar penuh. Jadi nggak ada lagi tuh cerita murid matanya natap papan tulis, tapi pikirannya udah melayang ke kantin, milih mau jajan apa. Kedua, meaningful learning. Pembelajarannya harus nyambung ke dunia nyata. Anak-anak harus tahu kenapa mereka belajar rumus itu, bukan sekedar ngapalin. Dan yang ketiga, joyful learning. Proses belajarnya harus asyik dan bikin mereka penasaran pengen tahu lebih jauh. Masuk ke bagian 3, pergeseran peran sang guru. Tentu aja, metode sekeren apapun nggak bakal jalan tanpa eksekutor yang hebat di lapangan. Gimana nasib pendidik kita? Coba perhatiin kontras yang ada di sini. Bedanya jauh banget kan? Kalau dulu, belajar itu fokusnya ngafalin materi di permukaan aja. Dan siswa cuma duduk manis nerima informasi. Pasif banget. Tapi dengan deep learning, anak-anak didorong buat proaktif. Mereka jadi kayak peneliti atau problem solver kecil. Penilaiannya juga bukan lagi soal siapa yang nilainya paling gede pas ujian, tapi gimana proses mereka nemuin solusi dari sebuah masalah. Kita sama-sama tahu lah ya, banyak guru di lapangan tuh udah capek banget ngurusin beban administrasi. Cuma sekedar ganti nama dokumen dari RPP jadi modul ajar doang mah, nggak akan nyelesain masalah. Tantangan aslinya itu justru menggeser mindset mengajarnya. Peran guru sekarang harus benar-benar berubah drastis. Dari yang dulunya sekedar dikejar target buat menuntaskan materi kurikulum, sekarang harus jadi pemandu yang fokusnya menumbuhkan pemahaman. Ini bukan sekedar ganti metode, ini perubahan perilaku yang monumental banget buat pendidikan kita. Oke, kita banting setir dulu nih ke bagian 4. Kita pindah ke sisi lain dari koin yang sama, deep learning versi teknologi alias kecerdasan buatan. Lihat deh lini masa ini. Kelihatan banget pemerintah kita lagi gerak cepat di dua arah sekaligus. Di sekolah-sekolah mulai tahun 2026 ini, teknologi AI dan coding perlahan masuk jadi mata pelajaran pilihan, dari PAUD sampai menengah. Tapi di saat yang sama, secara nasional, teknologinya itu sendiri juga lagi diikat ketat lewat persiapan peta jalan AI nasional 2026 sampai 2030.
Jadi kita mendidik anak soal AI, sekaligus bikin aturan main buat AI-nya itu sendiri. Dan aturannya ini nggak main-main loh, spesifik banget. Salah satu yang paling mendesak adalah kewajiban masang watermark atau pelabelan buat semua konten digital yang dibikin pakai AI. Kenapa ini penting? Jelas, buat ngerem penyebaran hoax. Selain itu, aturannya sekarang udah bergeser dari sekedar himbauan etika jadi aturan hukum yang berbasis resiko, yang semuanya diorkestrasi langsung sama Kementerian Komunikasi dan Digital biar nggak ada tumpang tindih aturan. Nah, kita sampai di bagian kelima, momen yang menurut saya paling mind-blowing dari sesi bedah materi hari ini. Gimana nih cara ngubungin deep learning versi sekolah dengan deep learning versi robot canggih tadi? Poin paling krusialnya ada di sini. Ngajarin anak coding dan AI itu bukan semata-mata biar mereka jago pakai aplikasinya. Enggak. Tujuannya adalah buat ngebangun tameng literasi. Lewat metode belajar deep learning di kelas tadi, yang bikin anak sadar penuh dan ngerti maknanya, mereka otomatis dibekali nalar kritis tingkat dewa. Nah, daya pikir kritis inilah yang jadi tameng mereka pas nanti ketemu teknologi AI di luar sana. Mereka jadi paham etika penggunaan AI, peka ngeliat kejanggalan, dan gak gampang ketipu sama video deepfake atau berita bohong. Keren banget kan nyambungnya? Perubahan cara belajar ini jelas bikin standar kesuksesan di sekolah juga berubah total. Para pengawas akademik sekarang indikatornya beda. Mereka nggak cuma datang ngecek, oh gurunya hadir di kelas, nggak gitu lagi. Mereka bakal benar-benar ngecek apakah suasana kelasnya itu mindful dan meaningful. Apakah sang pemandu ini benar-benar ngebekelin anak didiknya buat ngadepin kerasnya dunia digital di masa depan? Dan akhirnya, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup menohok dari materi kita hari ini. Kalau ngelihat realita di lapangan, menurut kamu apa sih tantangan paling beratnya? Apakah kesiapan mental para guru kita untuk benar-benar beralih ke peran baru sebagai pemandu pemahaman tadi? Atau jangan-jangan hambatannya murni karena keterbatasan fasilitas di sekolah-sekolah kita? Coba deh sambil direnungin gimana kondisi pendidikan di daerah kamu. Terima kasih udah stay tune di sesi bedah materi kali ini, dan sampai ketemu lagi di analisis seru berikutnya.